Perkenalkan, nama saya Afila Katra Putri dengan NPM 2401061025. Di sini saya akan memulai penjelasan dengan pengertian dari PPh 23 itu sendiri. Yang dimana PPh 23 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, kemudian hadiah, sewa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kemudian PPh 23 ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong saat melakukan pembayaran dan pihak yang penerima penghasilan yang akan menanggung pajaknya. Selanjutnya yaitu ada subjek pajak dari PPh 23 yang dimana subjek pajaknya WP dalam negeri baik badan maupun orang pribadi atau OP, dan juga ada bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari modal, jasa ataupun hadiah. Selanjutnya yaitu ada pihak yang dipotong atau kita bisa sebut subjek pajak yang menerima penghasilan. Itu ada wajib pajak badan dalam negeri seperti CV, PT, koperasi, firma, yayasan. Kemudian juga ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti pekerjaan-pekerjaan bebas, dan juga ada bentuk usaha tetap yaitu perusahaan asing yang memiliki kedudukan tetap di Indonesia. Selain itu ada juga pihak pemotongnya yaitu wajib pajak yang memotong pajak. Itu terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Kemudian terkait dengan PMK yang mengatur PPh 23 ini sendiri diatur dalam PMK nomor 41 garing PMK.03 garing 2015, di mana PMK ini sendiri mengatur secara rinci terkait PPh 23 dimulai dari objek pajak, tarif yang dikenakan, waktu pemotongan, waktu pelaporan, dan objek pajak lainnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Putri Aulia dengan NPM 2401061037. Nah, di bagian ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis penghasilan apa saja yang wajib dipotong pajaknya dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada 6 kelompok besar yang menjadi target PPh 23 ini. Yang pertama itu dividen. Dividen ini adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil koperasi. Lalu yang kedua ini ada bunga. Bunga ini mencakup imbalan atas peminjaman uang, termasuk bunga pinjaman antar perusahaan, bunga obligasi, serta premi, diskonto, dan imbalan atas karena pengembalian utang. Lalu yang ketiga ini ada namanya royalti. Royalti ini adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan hak atau hak untuk menggunakan hak cipta seperti hak paten, merek dagang, desain, ataupun model. Lalu yang keempat ini ada hadiah, penghargaan, dan juga bonus yang biasanya diberikan kepada wajib pajak badan atas imbalan prestasi tertentu. Lalu yang kelima ini ada yang namanya sewa dan penggunaan harta. Sewa dan penggunaan harta ini adalah penghasilan yang diterima karena kita menyewakan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Contohnya tuh bisa seperti sewa kendaraan, sewa mesin fotokopi, ataupun sewa peralatan pesta. Lalu yang keenam ini adalah jasa-jasa seperti jasa teknik, yaitu pemberian informasi terkait pengalaman di bidang industri, komersial, ataupun ilmu pengetahuan. Lalu ada juga seperti jasa manajemen, yaitu pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen. Lalu yang ketiga itu ada seperti jasa konstruksi, yaitu jasa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan suatu pekerjaan konstruksi. Lalu ada juga jasa konsultan, yaitu pemberian saran profesional dalam bidang tertentu. Lalu ada pun juga jasa lain yang mencakup berbagai jasa yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan seperti jasa catering, kebersihan, ataupun jasa pengamanan. Nah, setelah mengetahui apa saja objeknya, sekarang kita masuk ke bagian tarif utama. Nah, dalam PPh pasal 23 ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu yang tarif 15%. Tarif ini dikenakan untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, ataupun juga yang biasanya merupakan penghasilan atas modal. Lalu yang kedua itu tarif 2%, yaitu tarif yang lebih rendah ini dikenakan untuk sewa terkait dengan penggunaan harta serta berbagai macam jasa yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ada satu hal penting nih yang perlu diperhatikan. Semua tarif ini tuh berlaku hanya bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 2 kali lipat ataupun 100% lebih tinggi dari tarif normal. Jadi seperti yang seharusnya 15% jadi 30%, ataupun yang seharusnya 2% menjadi 4%.
Selanjutnya, perkenalkan saya Putri Aprilia dengan NPM 2401061001. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengecualian PPh 23 atau yang tidak perlu dipotong oleh PPh 23, di mana tidak semua pembayaran jasa atau modal dikenakan oleh PPh 23 ini. Yang pertama adalah bank, di mana pembayaran bunga atau biaya administrasi ke bank seperti Bank BCA atau Bank Mandiri ini tidak dikenakan pemotongan karena bank memiliki aturan pajaknya tersendiri. Yang kedua adalah leasing atau sewa guna usaha hak opsi, seperti cicilan mobil atau mesin lewat leasing resmi, tidak dipotong PPh 23 karena ini statusnya adalah cicilan kepemilikan atau finance lease. Yang ketiga adalah dividen tertentu, seperti bagi hasil antar PT yang ada di Indonesia itu tidak dipotong oleh pajak 23 asalkan kepemilikan sahamnya minimal 25% yang diambil dari laba ditahan. Yang keempat adalah SHU koperasi atau pembagian sisa hasil usaha dari koperasi kepada anggotanya. Selanjutnya adalah klasifikasi jasa lain, di mana tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah brutonya. Ada beberapa jasa yang populer yang disebutkan seperti jasa I.O. atau event organizer. Cara aturannya yaitu jika I.O.-nya jujur dengan memisahkan biaya sewa gedung atau makanan dengan fee I.O.-nya di invoice, maka pajak yang dikenakan 2% hanya dari fee I.O.-nya saja. Risikonya, kalau tagihan tersebut digabung menjadi satu dengan harga total, maka pajak yang dikenakan adalah 2% dipotong dari seluruh total di dalam tagihan tersebut. Yang kedua adalah jasa cleaning service. Skema hematnya yaitu pajak 2% ini bisa dipotong dari laba atau fee-nya saja asalkan ada lampiran daftar gaji karyawan dan kontrak kerjanya. Yang ketiga adalah jasa sertifikasi. Cakupannya seperti pengurusan sertifikasi halal, ISO atau K3, di mana cara potongnya itu langsung 2% dari total biaya yang dibayarkan ke lembaga sertifikasi. Yang keempat adalah jasa penunjang bandara dan pelabuhan, di mana cakupannya seperti jasa bongkar muat kontainer, sewa gudang pelabuhan, atau penarikan kapal. Cara potongnya yaitu dipotong dari 2% dari total jasa logistik atau bantuan tersebut. Yang kelima adalah jasa catering. Jasa catering ini berbeda dari jasa-jasa sebelumnya, di mana catering ini wajib dipotong 2% dari total nilai pesanan. Tidak boleh dipisah dengan antara harga bahan makanan dan jasa masakannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arafa Putra Wilantara dengan NPM 2301061009. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme PPh pasal 23. Jadi di mekanisme PPh pasal 23 yang pertama itu adalah pemotongan. Pemotongan dimulai ketika terjadi transaksi antara pemberi penghasilan dan penerima penghasilan. Setelah pembayaran dihitung, pihak pemberi penghasilan wajib menentukan apakah transaksi tersebut termasuk objek PPh pasal 23 atau tidak. Jika termasuk, maka pajak dipotong terlebih dahulu sesuai tarif yang berlaku, lalu sisa uang diberikan kepada penerima. Untuk alur pemotongan, yang pertama itu ada terjadinya transaksi, yang kedua itu pajak dihitung, selanjutnya pajak dipotong, dan yang terakhir itu sisa pembayaran diberikan kepada penerima uang tersebut. Kita ada contohnya di sini, yaitu di mana PT Maju memakai jasa konsultan sebesar 10 juta rupiah dengan tarif PPh 23 sebesar 2%. Jadi untuk contoh seperti ini kita langsung saja kalikan tarif dengan jasa uang yang keluar untuk nyewa jasa tersebut. Jadi di sini ada 2% langsung dikalikan dengan 10 juta rupiah yang hasilnya 200.000, yang dimana artinya pajak yang dipotong sebesar 200.000. Yang kedua, uang yang diterima konsultan itu sebesar 9.800.000 karena sudah dipotong 200 oleh pajak PPh pasal 23. Selanjutnya, pajak 200.000 tersebut itu langsung disetorkan ke negara. Tujuan sistem ini adalah agar pembayaran pajak lebih tertib, mudah diawasi, dan tidak menunggu penerima penghasilan membayar pajaknya sendiri. Yang ketiga itu ada bukti potong. Jadi selanjutnya setelah dipotong, keluarlah yang namanya bukti potong. Bukti potong itu adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa PPh pasal 23 sudah dipotong dan disetorkan.
Dokumen ini diberikan oleh pihak pemotong kepada penerima penghasilan sebagai tanda bahwa kewajiban pajaknya telah terpenuhi. Jadi di dalam bukti potong itu biasanya ada nama pihak pemotong, nama penerima penghasilan, jenis transaksi, jumlah penghasilan, dan besarnya pajak yang dipotong. Untuk bukti potong ini sangat penting karena digunakan sebagai bukti administrasi perpajakan dan menjadi dasar pelaporan pajak bagi penerima penghasilan. Selanjutnya adalah penyetoran. Jadi setelah pajak dipotong, pihak pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank, kantor pos, atau sistem pembayaran pajak lainnya. Jadi di dalam PPh 23 itu, penerima penghasilan itu dipotong pajaknya. Selanjutnya, pemberi penghasilan yang menyetorkan pajaknya ke negara. Penyetoran dilakukan agar pajak yang telah dipotong benar-benar masuk dan tercatat di dalam sistem perpajakan. Selanjutnya itu adalah pelaporan. Setelah penyetoran selesai, pihak pemotong wajib melaporkan seluruh transaksi PPh 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT masa PPh 23. Pelaporan itu biasanya berisi ada data transaksi, jumlah pajak yang dipotong, data penerima penghasilan, dan bukti penyetoran. Tujuan pelaporan itu agar pemerintah dapat mengetahui bahwa pemotongan dan penyetoran pajak telah dilakukan sesuai aturan. Terus itu kita ada contoh-contohnya nih, penerima PPh 23 untuk orang pribadi dan badan. Kalau untuk orang pribadi, contoh-contoh penerima PPh 23 itu ada musisi menerima royalti lagu, itu adalah contoh dari PPh 23 penerima. Terus itu ada penulis menerima royalti buku, individu menerima royalti penggunaan karya, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk badan itu ada contohnya seperti PT Konsultan menerima pembayaran jasa konsultasi, ada agensi pembicara menerima fee seminar, terus ada PT Software menerima royalti lisensi aplikasi, dan lain sebagainya. Itu merupakan penerima PPh 23 untuk orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi biasanya dikenakan apabila individu menerima penghasilan tertentu yang termasuk objek PPh 23 seperti royalti dan lain sebagainya seperti contoh tadi. Dalam hal ini penghasilan diterima atas nama pribadi dan menggunakan NPWP pribadi. Kalau untuk badan, pada badan dikenakan kepada perusahaan atau organisasi seperti PT, CV, firma, dan yayasan. Penghasilan diterima atas nama perusahaan dan menggunakan NPWP badan. Untuk transaksinya biasanya berbentuk kerjasama bisnis, jasa antar perusahaan, sewa aset, atau jasa manajemen.